wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kita berkumpul bersama mengagungkan, memuliakan manusia yang maha agung, manusia yang mulia. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling mulia seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alal itlaq, secara mutlak, manusia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak diragukan lagi untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam syair dijelaskan, adimis salata ala nabi Muhammad faqabuluha agan bi ghairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala. Langgengkanlah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala solawat tersebut tanpa diragukan lagi. Amal kita bisa diterima, bisa ditolak, kecuali bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu berbanyaklah kita, bagi yang senang dengan hadir di acara maulid, dekatkanlah diri kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mendekatkannya? Yaitu berbanyak membaca sholat. Lagi duduk baca sholawat, lagi jalan baca sholawat, masuk masjid baca sholawat, setelah sholat baca sholat. Berapa banyak diceritakan di dalam cerita seorang wanita yang solehah. Wanita yang solehah sudah tua, sudah renta. Umurnya berapa, Bu? Pak? Umurnya sudah 60 tahun. Namanya siapa? Nama
Robi'atul Adawiyah ini adalah perempuan yang solehah. Di umur 60 tahun membaca sholat berapa Bu? Pak, berapa kali membaca sholawat di umur 60 tahun? Yaitu 60.000 kali. Sanggup nggak kita membaca sholawat 60.000 kali? Ya, insya Allah sanggup. Ya, umur 60 tahun membaca sholawat 60.000 kali. Ya, berkah waktunya. Robi'atul Adawiyah ini ditanya oleh teman-temannya, kenapa engkau ini sudah seumur 60 tahun membaca sholawat sampai 60.000 kali? Akhirnya Robi'atul Adawiyah menjawab, ini sa'ubahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sinni hadhi usalli wa usallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiddin alaf marrah. Aku ingin membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umurku 60 tahun. Aku bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60.000 kali. Belum lagi amaliyah yang lainnya. Yaitu membaca Al-Quran. Dahulu di dalam kuburan, Robi'atul Adawiyah ini suka masuk ke dalam kuburan. Masuk ke dalam kuburan kenapa Bu? Membaca Al-Quran. Sewaktu membaca Al-Quran sampai ajalnya terhitung 7.000 kali. Ya, membaca Al-Qur'annya sampai 7.000 kali. Sebagaimana di kota Hadramut ada seorang yang bernama Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar. Menggali kuburan juga. Kalau dicari oleh istrinya, di mana Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar? Ya, lagi di dalam kuburan. Sampai-sampai pernah ya ada tamu datang. Tamu tersebut datang, istrinya malu. Ya, di mana Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar suamimu? Istrinya malu. Mau ngomong ada di dalam kubur. Ada di dalam kubur. Ngapain Bu? Yaitu baca Al-Quran. Karena yang menerangi kita di dalam kubur yaitu Al-Quran.
Banyak sekali dia menghatamkan Al-Quran di dalam kuburannya. Dia mendengar juga bahwasanya Rabi'atul Adawiyah sampai ajalnya membaca Al-Quran 7.000 kali. Maka aku laki-laki harus lebih daripada 7.000 kali. Setelah 7.000 kali dia baca di dalam kuburannya, ditambahkan terus sampai menjadi 8.000 kali. Sampailah 8.000 kali dengan ajalnya yang meninggal dunia. Kita jangankan ribuan kali, 1 minggu kita lupa baca Al-Quran, 1 bulan lupa kita baca Al-Quran. Sampai-sampai gelar kita adalah apa? Mahjurah, orang yang meninggalkan Al-Quran. Orang yang meninggalkan Al-Quran di situ terhitung berapa hari tidak baca Al-Quran. 3 hari dia nggak baca Al-Quran, maka dikatakan mahjur. Ini orang yang meninggalkan Al-Quran. Kita lihat Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdhar ini tidak mau kalah sama perempuan yang mana menghatamkan Al-Quran 7.000 kali. Oh, saya laki-laki harus lebih daripada Rabi'ah. Jadi akhirnya dia menghatamkan 8.000 kali. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati para alim ulama, para habaib yang tadi ada di depan kita, Habib Alwi Al-Madihid, yang tadi ada di depan kita, Habib Agil Asegab, Ajengan Dedi, dan juga marbot masjid ini yang mana saya tidak tahu namanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah kita bisa kumpul kembali, kita bisa mengadakan Maulid Nabi untuk memuliakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Bu yang pertama kali memuliakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa Pak? Yang pertama kali memuliakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah. Sebagaimana di dalam kitab Syama'ilur Rasul, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menjelaskan di situ, agharu alaihi min nubuwati khatamun minallah min nur yatlu
wa yushhadu. Allah muliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kenabiannya, dengan khatimnya. Khatamnya itu adalah penutup dari para nabi. Dari mana asalnya? Minallah, dari Allah. Min nur, dari cahaya. Yatlu wa yushhadu. Yatlu itu keluar. Wa yushhadu, dan disaksikan. Jadi kemuliaan tersebut yang membikinnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatamun, khatam itu besarnya seperti burung, telur burung japati. Telur burung japati tersebut ada di pundaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita sering dengar. Apa qasidahnya? Bainal katifaihi alamah, bainal katifaihi alamah, Atamun Rasulul Kiram, Atamun Rasulul Kiram, Nala kullun matamanna, Nala kullun matamanna, Atimar Rasulul Kiram, Atimar Rasulul Kiram. Didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mukjizat para anbiya, para rasul, semuanya ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan, Allah angkat derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan wa rafa'na laka dzikrak. Sungguh kami telah mengangkat namamu, derajatmu setinggi-tingginya. Di setiap tiang-tiang ars, di situ ada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap kamar-kamar di surga, di situ ada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Allah Adam alaihi salam bertawasul dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irham hadzal walid bihurmati hadzal walad, irham hadzal walid bihurmati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat derajatnya, Allah muliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungannya fatamul ilah ismun nabi ila ismihi, dan Allah gabungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana fil hamsil muazzinu ashhadu, kalau dikumandangkan azan disaksikan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syughalahu min ismihi liyujillahu adzul arsy mahmudun wa hadza Muhammadun. Dibelah-belah nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Untuk apa? Untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di langit namanya adalah Mahmudun, di muka bumi adalah namanya Muhammad. Jadi yang pertama kali memuliakan, mengagungkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengajarkan adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di dalam Al-Quran, ngangkat suara saja kita nggak boleh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tarfa'u aswatakum fauqa sautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngangkat suara saja kita nggak boleh, Bu, di atas suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarin kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau datang ke rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan tangan kosong. Harus ada hadiah, harus ada bawaan. Kalau kita datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lewat belakang. Jadi harus lewat depan. Dari depan rumahnya, jangan lewat belakang. Diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah muliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Liyujillahu, untuk memuliakannya, untuk mengagungkannya. Karena memang agung, karena memang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh yang ada padamu wahai Muhammad akhlak yang sangat mulia. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia. Yang pertama, diampuni segala dosanya. Yang kedua, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepingin tidak dicintai oleh Allah? Kepingin. Ikuti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk masjid pakai kaki apa pertama? Kaki kanan. Kalau keluar masjid pakai kaki apa? Kiri. Ikuti. Ya, ikuti sunnahnya, ikuti jalannya. Kalau dipanggil orang miskin, cepat atau tidak jalannya? Cepat. Kalau dipanggil ibu-ibu yang sudah janda, cepat tidak jalannya? Cepat. Lil yatimi wal malah. Ya. Jadi enggak pandang sebelah mata. Maksudnya apa? Maksudnya tidak melihat ini orang yang kurang. Oh, ini orang yatim, orang miskin, ya. Jalannya pelan, ya. Kalau dipanggil orang miskin, anak yatim, para janda tidak pernah nolehnya itu, ya, sebelah, ya. Jadi nolehnya bagaimana? Ya, langsung dibalik semua badannya,
dihadapkan langsung. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tujuan kita menceritakan itu, Bu, tujuan kita apa? Supaya kita rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menjelaskan di dalam kitab Maulidnya, taswiqan lis-sami'in min hawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bi hadzal nuril mubin. Ya, tujuannya untuk membangkitkan kerinduan kita kepada sang Nabi yang mulia, yang agung, dari golongan orang-orang yang mukminin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarwi, ya, menenangkan diri kita. Wal muta'alliqina bi hadzal nuril mubin, yang ada ikatan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang nggak ada ikatan percuma, dijelasin juga nggak ada ikatan. Bagaimana? Ya, jadi kalau kita mendengar akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang sangat terpuji, tidak mau Nabi Muhammad membalas kepada orang yang menyakitinya. Ingat, Bu, sifat pendendam bukan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita disakiti orang, kepinginnya apa gitu? Balas dendam. Nah, itu bukan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disakiti, dizalimi di waktu datang berdakwah ke negeri Taif. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pecah keningnya, pecah bibirnya, pecah giginya, belum lagi di kaki-kaki. Diusir dari negeri Taif, didatangi oleh para malaikat dan menawarkan diri. Malaikat tersebut, izinkan kami untuk membalikkan kota Taif ini supaya tidak ada satupun yang tersisa hidup. Perempuan, laki-laki, anak kecil, semuanya mati. Apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inni la artaji ukbana. Aku ini berharap nanti anak-anak cucunya ikut dalam agama Islam. Dahulu di masanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini sangat benci kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ada pemimpin peperangan yang selalu memenangkan peperangan yang bernama Khalid ibn Walid. Ya, mana masuk Islam, mengikuti di dalam segala peperangan, apapun peperangan tersebut selalu dimenangkan oleh Khalid ibn Walid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak kepada para malaikat tersebut, ingin membalikkan sebagaimana kalau kita cangkir ini, ya, dibalikkan begini. Gak ada satupun yang bisa hidup.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyalahkan dirinya sendiri, tidak menyalahkan kepada orang lain. Dhaiftu nafsi. Rasulullah mengatakan, aku ini lemah, diriku ini lemah. Bukan menyatakan yang ada di Taif, yang mengusirku, yang melempariku, ya Allah, tidak. Rasulullah mengatakan, aku ini lemah. Di dalam doanya, Allahumma asku ilaika du'fa quwwati. Ya Allah, aku ini lemah, dakwahku lemah. Du'fa quwwati, kurang kekuatanku. Wa khawani 'anil nas, dan hina diriku di mata manusia. Jadi tidak menyalahkan orang-orang yang ada di negeri Taif, menyalahkan diri sendiri. Tidak menyalahkan orang lain. Sebagaimana ada perempuan Yahudi yang benci sekali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa jeruk itu yang sangat masam. Meminta datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, inni utika hadiah. Aku ingin memberimu hadiah. Langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpengaruh melihat kepada perempuan Yahudi itu. Mana hadiahnya? Dikasihlah jeruk tersebut. Waktu dikasih jeruk tersebut, dimakan satu persatu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai habis. Akhirnya setelah pulang, sahabat yang ada di situ bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku terheran kepadamu ya Rasulullah. Makanan yang engkau makan tersebut tidak engkau kasih kami, tidak engkau berikan kepada kami. Kenapa Bu? Pak, kenapa jeruk tersebut dihabiskan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena jeruk itu sangat masam. Kalau dibagi kepada sahabat tersebut, maka mukanya akan berubah. Yang tadinya biasa saja akhirnya apa? Ya, mengok ke sana, mengok ke kiri. Pasti marah tidak? Pasti marah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau membagi. Apapun yang disalahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau membalas. Sebagaimana dahulu sahabat yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada putrinya setelah meninggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya, wahai putriku, apakah ada amalan
dari suamimu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum aku kerjakan. Jadi semuanya sudah dikerjakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya mikir, ya, putrinya tersebut mikir apa yang belum. Setelah mikir waktu, ada katanya ayah belum melakukan satu ini. Jadi suamiku tersebut kalau malam-malam suka keluar ke pasar, ngasih makan orang yang sudah buta matanya. Orang Yahudi yang dikasih makan tersebut. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ayahnya pun bertanya, di mana tempatnya wahai putriku? Ya dijelaskan, ya di pasar itu ada orang buta, yang mana orang buta tersebut suka diberi oleh suamiku makan roti. Berangkatlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi ke pasar, memberi makan kepada orang buta tersebut. Setelah dilihat orang buta ini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberi makan kepadanya. Sewaktu memberi makan kepadanya, tidak dikunyah dahulu, tidak dibelah dahulu. Akhirnya orang buta ini bertanya, kemana engkau ini tidak pernah datang, sudah lama. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan dia ini nggak tahu, yang suka ngasih dia tiap malam roti itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang buta ini tahu, oh ini yang di depan saya ini bukan Rasulullah. Ya, cara ngasih makannya beda. Kalau Rasulullah dibelah dahulu, disuapin. Ya, kalau makan disuapin orang buta itu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, yang biasa ngasihmu makan itu bukan sembarang orang. Dialah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang buta itu mendengar yang ngasih makan setiap malam itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La wallah, tidak, bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kata Sayyidina Abu Bakar? Kenapa bukan? Kata orang buta itu, aku telah menganggap dia satu agama denganku, karena aku mengatakan kepadanya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tidak benar. Jadi sebelum mengasih makanan tersebut, Rasulullah sudah diejek-ejek oleh orang buta Yahudi. Sudah ngejek habis ejekannya,
baru dibelah itu roti, dikasihkan makan. Jadi tidak ada sifat pendendam. Diejek habis-habisan Rasulullah SAW, tapi masih dikasih makan. Ya, orang buta tersebut langsung mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung masuk Islam. Rasulullah sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, jangan punya sifat pendendam, harus punya sifat pemaaf. Apalagi ya yang sedikit-sedikit selewat, yang ngolok-ngolok sama kita, ya, bukanlah sifat-sifat yang menyakitkan hati. Jadi harus kita kasih apa? Kasih maaf. Orang yang memaafkan saudara muslim lainnya nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hadiah. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hadiah. Wa man afa fa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, wa aslaha dan mendamaikan, maka pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam hari ini kita tingkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti jalannya, kita ikuti sifatnya, kita ikuti sunnahnya. Karena orang yang mengikuti jalan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh orang tersebut cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Kepingin enggak masuk surga? Ya, ada jaminan dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, semua umatku masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ya, ada yang nggak mau, kepingin nyicip dulu neraka. Ya, kepingin konser di dalam neraka. Mungkin ada panggungnya di dalam neraka. Ya, ada yang nggak mau. Dari dulu anak nyari-nyari, mana itu hadisnya? Ada yang nggak mau. Nggak tahu ada sekarang. Pengen gabung dengan Whitney Houston yang suaranya melengking jauh tuh. Pengen gabung ya dengan orang-orang Katolik, Kristen semuanya. Jadi kecuali yang tidak mau masuk ke dalam surga. Bagaimana yang nggak mau? Laman asoni papat abah, yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia nggak mau masuk ke dalam surga. Faman ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku, mengikuti aku, apapun yang aku perintahkan dijalankannya, sungguh dia akan masuk ke dalam surga. Jadi ajak keluarga kita, ajak suami kita, ajak anak-anak kita
untuk mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi birahmatika ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin irham jami'il muslimin birahmatika ya arhamar rahimin ij'alna min ummati nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.